billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-Mukarram Dr. Andes Ki Haji Hikmatullah Jamud, yang saya hormati Ketua Stip Al-Khairiyah Bapak Ahmad Munji MPD, yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bapak Faizuddin MPD, yang saya hormati Wakil Ketua 2 Ibu Hajah Nadratul Uyun MPD, yang saya hormati pula Sekprodi PAI Bapak Mafatih MPD, yang saya hormati pula Ketua BAK Bapak Surul Murtado, dan tidak ketinggalan pula dosen Stip Al-Khairiyah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan 'azimatan wa ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan salatan wa salaman nuballighu ilal fadli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Tayyib aku amakum satu kalam qalilan bil ghatil Indonesia. Baiklah, saya selaku Master of Ceremony akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, tausiah agama atau siraman rohani. Yang keempat, penutup atau doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara pada siang hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepada Ketua Stip Al-Khairiyah Bapak Ahmad Munji MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan semua dosen dan pegawai Sekolah Tinggi Mutarbiah Al-Hidayah Citangkil Cilegon. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan syariat Islam yang beliau sampaikan kepada kita semua. Yang saya hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi Mutarbiah Al-Hidayah Bapak Ki Haji Dr. Andes Hikmatullah Jamud MSI, sekaligus narasumber pada bulan pertama di kegiatan awal ya, pengajian bulanan yang insya Allah semoga kita istiqomah untuk melaksanakan pengajian rutin ini, yang kita tahu ini pasti bawa banyak berkah dan manfaat, khususnya buat Stip Al-Khairiyah, umumnya untuk kita semua ya, terutama ini untuk penguatan
sama dosen dan pegawai di Sekolah Tinggi Tarbiyah Al-Hadiyah. Yang saya hormati dan saya banggakan guru-guru saya semua di sini. Di samping saya Pak Haji Muizuddin, kemudian Pak Haji Rohim dan Bu Haji Nurhawati, Bu Haji Salma. Ini guru saya semua ya. Yang lainnya teman ngajar lah. Bu Eti kan bareng ya teman ngajar. Kau ini guru semua ya. Nah ini juga ada dosen baru kita kan Pak Sutisna Abbas ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ada Bu Sri. Nah ini Bu Sri ini, saya tadi kaget ini utusan MTS ya. Perasaan kita nggak ngundang lembaga-lembaga deh. Kayaknya takutnya Bu Uyun bikin undangan lain gitu kan gitu. Nah ini dan jajaran struktural Masjid Al-Hadiyah. Kegiatan pengajian ini merupakan komitmen kita sebagai pimpinan di perguruan tinggi ini dengan senat. Jadi kemarin rapat senat bahwa kita ada pengajian bulanan. Jadi pengajian bulanan ini merupakan komitmen pimpinan Masjid Al-Hadiyah kepada senat seperti itu. Makanya kita laksanakan, dan itu harusnya Jumat kemarin karena ada sesuatu hal jadi kita geser ke Jumat ini. Dan ini semoga lagi-lagi istiqomah setiap awal bulan kita melaksanakan pengajian ini. Kita tahu dengan pengajian ini nanti banyak masukan, banyak mungkin hal-hal yang disampaikan kepada saya sebagai ketua dan kepada jajaran struktur yang lain, sambil ada yang memberikan tausiah agama seperti itu, sambil mengingatkan lah seperti itu, mengingatkan kalau kita ini sebagai seorang pendidik semoga tetap istiqomah, tetap ikhlas beramal, tetap ikhlas mendidik, kemudian selain berangkatnya dapat pahala, pulangnya juga sama seperti itu. Jadi tujuannya itulah. Selain juga ini silaturahmi lah, penguatan. Terutama di seperti ini kan udah mulai banyak tuh dosen baru lagi. Saya juga barusan kenal dengan Pak Ali, ternyata pernah sebelumnya ketemu Pak ya gitu kan. Nah ini kan kalau ada momentum setiap awal bulan kan dosen-dosen yang tadinya ketemunya hanya rapat dosen, kemudian ketemu pas ngajar. Nah di sini bisa ketemu lebih intens lah seperti itu. Jadi intinya kita kepengen dengan pengajian ini tambah dekat lah seperti itu. Dan ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa langsung disampaikan ke kita seperti itu. Dan kita berharap dengan pengajian ini juga menjadi contoh untuk mahasiswa kita, supaya mahasiswa kita itu tidak alergi terhadap pengajian seperti itu. Dan mereka bisa ikut serta di masyarakatnya. Karena apa, melihat dosen-dosennya ikut pengajian di sini, dan mereka juga bisa ikut pengajian ketika di masyarakatnya, limbahnya seperti itu. Dan ini bukan hanya untuk dosen kan, kalau untuk mahasiswa juga terjadwalkan, tapi di hari Rabu siang seperti itu. Nah hari Rabu siang itu mahasiswanya juga ada pengajian khusus itu untuk perempuan. Kalau yang untuk laki-laki bisa di malam Rabu seperti itu. Nah, kita kepengen Al-Hadiyah ini banyak manfaatnya lah seperti itu, dan kita kepingin satu sama lain ini bawaannya Al-Hadiyah ini milik kita bersama lah seperti itu, kita besarkan bersama dengan pengajian ini. Mungkin itu yang saya sampaikan ya. Jadi intinya silaturahmi lah seperti itu Pak, karena saya juga kangen kan ke Pak Haji Muiz, ke Pak Haji Rohim ketemunya aja kalau ketemu semua kayak gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Munji yang telah memberikan sambutannya. Baiklah, meningkat acara yang selanjutnya, yaitu acara inti pengajian bulanan tausiah rohani yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hikmatullah Jamud MSI. Falyatafaddal alaihi mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan fursatan di kota Ambon. Terima kasih banyak kesempatan yang telah diberikan pada saya.
Saya sangat senang sekali pada sore ini saya disuruh untuk memberikan tausiah dalam pengajian perdana. Tapi nanti bergantian ya. Gantian. Saya sekarang diberi kesempatan untuk memberikan tausiah kepada diri saya dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian. Kalau dalam khotbah itu biasanya usini wa iyyakum bittaqwallah. Nasihat untuk diri sendiri, untuk kalian, untuk sama-sama bertakwa kepada Allah. Ada tema yang ingin kita diskusikan. Yang pertama, temanya adalah philosophy of worship, falsafah ibadah. Philosophy of zikir, falsafah zikir. Philosophy of mikir. Jadi ada zikir, ada mikir. Nah, itu ya. Philosophy of ibadah, worship, di mana kita semua diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Sama juga dengan makhluk-makhluk yang lain, diciptakan oleh Allah untuk ibadah menurut mereka masing-masing. Dan itu konsekuen dilaksanakan. Makhluk-makhluk lain yang diberi fungsi oleh Allah tak pernah untuk melanggar ketentuannya. Ya, kita menyebutnya hukum alam. Walan tajida misunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan menemukan hukum alam itu perubahan. Jadi kalau matahari ditugasi dari timur ke barat, maka itu dilaksanakan tanpa ada perubahan. Demikian juga bulan berjalan sesuai dengan manazilnya, itu juga tidak ada perubahan. Allah menentukan bahwa cabai itu rasanya pedas, tidak akan berubah jadi manis. Nah itu walan tajida bisunnatillahi tabdila. Kadang-kadang kita malu. Malunya kenapa? Karena manusia kadang-kadang tidak komitmen dengan tugasnya. Disuruh bangun pagi, bangunnya siang. Biasanya disuruh mengerjakan, ditinggalkan. Disuruh meninggalkan, dilakukan. Nah itu manusia tidak komitmen dengan tugas yang diberikan kepadanya. Makhluk-makhluk lain, nah itu dia komitmen dengan tugas yang dilaksanakan. Di kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya sendiri agar kita komitmen dengan tugas kita sebagai ibadullah, yaitu makhluk Allah yang diciptakannya untuk ibadah. Ibadah itu tunduk dan patuh. Selalu ingat pikir, ya. Sehingga dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, kita selalu zikir, ingat kepada Allah. Kita selalu mikir.
Pikir untuk mengerjakan apa yang harus kita laksanakan. Hanya saja terkadang kita disuruh zikir, ingat kepada Allah, tapi banyaknya tidak ingat. Banyaknya tidak ingat Allah, tidak ingat dengan aturannya, tidak ingat dengan perintahnya, dan tidak ingat pula dengan larangannya, sehingga cenderung ada pelanggaran, ada corruption. Nah, korupsi itu bukan duit doang. Corruption itu maknanya pelanggaran, ya, pelanggaran. Baik, ibu bapak sekalian, kita komitmen bahwa di mana tempat kita bekerja kita jadikan sebagai place of worship, tempat kita untuk beribadah, ya, tempat kita untuk beribadah. Sehingga dengan demikian kita bekerja tidak seenaknya, tapi kita bekerja ingin dinilai oleh Allah. Ya, apa pekerjaan kita itu baik atau tidak, Allah yang menilainya. Sehingga dari situlah tumbuh kepada kita keikhlasan, tumbuh pada kita kehati-hatian, tumbuh pada kita kejujuran. Bila kita menjadikan tempat kita bekerja sebagai place of worship. Kemudian selanjutnya kita akan memfalsafai tentang zikir. Apa itu zikir? Zikir itu adalah zero base. Zero base. Zero base itu kita kembali ke nol. Nah, kayak ini aja ya, kayak pom bensin. Zero base. Kemudian iman atau faith. Kemudian komitmen atau istiqomah. Kemudian intelek dan regeneratif. Nah, ya. Zero base berarti bahwa dalam pekerjaan kita harus didasari dengan ketulusan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan dalam melaksanakan ibadah kecuali tulus, ikhlas, ya, tidak karena mengharapkan apapun, illa tiga awajhi rabbihil a'lam wala saufa, kecuali kita mengharapkan keridhaan dari Allah. Nah, ini ikhlas inilah yang akan membuat kita semua tangguh, setangguh karang yang ada di laut, terhempas oleh ombak badai, tapi tetap tegar, tidak jadi loyo, tapi tetap bersemangat. Itu dasarnya adalah karena keikhlasan. Dia pantang menyerah menghadapi tantangan di dalam
mengerjakan sesuatu kebaikan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia memperjuangkan agama kita ini di awal-awal masih sangat banyak tantangan dan rintangan. Sampai keluarganya sendiri merasa sangat khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menawarkan alternatif. Muhammad, yang penting kamu berhenti, biar kamu jangan dimusuhi orang. Kamu mau apa? Mau wanita yang cantik yang ingin kamu kawini, silahkan pilih saja, dinikahin. Iya, terima kasih Bu. Ya, mau kedudukan, mau uang, ya tinggal kamu maunya. Yang penting kamu berhenti dari dakwahmu. Lalu apa jawab Nabi Muhammad? Wallahi, demi Allah, ya Ami, wahai paman, kalau engkau letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak mau berhenti dari perjuangan ini sampai terbukti siapa yang menang dan siapa yang kalah, siapa yang jaya dan siapa yang hancur. Demikian kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Allah. Itu semuanya karena ketulusan yang dimiliki oleh beliau. Ya, jadi la yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut kalau dibenci orang, dicaci orang, dihalangi orang, terus berjalan. Biarkan anjing menggonggong, kokilah tetap bernyanyi. Saya diajari sama Pak Dokter Hatib dulu ya. Diajari gini, pung-pung, alu-alu, berketikung bolu, endok gajah, endok merak, pecah siji. Gila kan ya? Begitu dulu diajari Dokter Hatib. Ya pung-pung alu-alu ya. Maksudnya Pak, ya artinya kalaupun ada apa saja, ya endok merak pasti pecah. Begitu. Ya apapun penghalangnya, kalau itu kebenaran, itu insya Allah tidak kita tinggalkan. Ya, tidak kita tinggalkan. Terus kita laksanakan. Ya, jadi apa itu istilahnya result of oriented. Ya, jadi kita selalu mengarah kepada tujuan yang hendak kita capai. Yang kalau belum tercapai tidak pernah putus asa. Jangan kalah dengan semangatnya setan. Ya. Jangannya setan. Jadi di situ setan perlu kita contoh ya. Militan. Setan itu militan. Ya enggak kena dia kalau digoda sama setan tuh. Istrinya digoda. Masya Allah. Istrinya belum kena, digoda lagi. Itu setan. Jadi setan itu kalau menggoda kita itu tidak pernah menyerah, terus berjalan. Itu namanya oriented of result of oriented. Ada itu adalah zero base. Ya, kita kembali ke nol, tulus ikhlas. Kemudian
apa falsafah daripada zikir? Yang kedua adalah iman. Iman, faith, ya. By faith all can be. Ya. Dengan keimanan bisa semuanya terjadi. Nah, inilah umat Islam di zaman awal-awal. Nah, itu kalau melihat dari sisi kondisinya sangat lemah sekali, sangat lemah. Gimana Nabi Muhammad pengikutnya sedikit, nggak punya senjata, nggak punya apa-apa, ya. Tapi apa? Ya hampir putus asa, ya, karena keluarganya sendiri menentang. Itu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Bagaimana Islam jadi ya'lu wa la yu'la alaih, jadi tinggi. Sedangkan saat itu kondisinya sangat lemah. Dalam kondisi yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencangking Nabi Muhammad. Gitu ya. Cangking Nabi Muhammad. Dibawa ke Sidratil Muntaha. Oh, Sidratil Muntaha itu kemana ya? Sidra itu apa, Pak? Sidra. Muntaha itu akhir. Jadi ujungnya. Ujungnya ujung deh. Ujungnya ujung alam. Ini ujung pandang. Kira-kira kalau itu diperjalani oleh manusia, nggak tahu berapa ribu tahun itu perjalanannya. So, ya. Kalau itu naik kendaraan pun belum tentu. Mungkin baru tengah jalan sudah hangus dengan meteor. Gitu ya. Tetapi dalam satu malam Rasulullah SAW berhasil naik langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha. Belum perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ya berapa kilo itu, Bu? Ada 600 kilo kali ya. 450 jalan kaki kurang gitu. Terus ke Palestina, ke Israel. Masya Allah, pasti sulit. Makbul min duhur. Masya Allah. Ya. Sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal. Tapi kalau ukurannya ukuran keimanan, tidak ada yang tidak bisa terlaksana. Sebab keimanan itu adalah milik Allah. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kalau Allah sudah berkehendak, ya gampang sekali. Ya. Jadi dengan keimanan itu umat Islam jadi bangkit. Dia pikir sesuatu yang mustahil, yang impossible jadi possible. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang jauh bisa jadi dekat. Yang sulit bisa jadi gampang. Itu dengan keimanan. By faith all can be. Dengan keimanan semuanya bisa terjadi. Ya. Jadi disinilah kita tidak boleh untuk berputus asa. Ya. Kita dulu ya Bu, masih ingat Bu Nurfafati, ya Bu Salma, punya gedung setip 3 tingkat itu cuma mimpi. Iya. Saya bilang kita akan buat gedung 3 tingkat. Sirmanglin, Durmat. Ya.
jangan bidangan. Lindur. Karena nggak punya bayangan, hanya punya iman ya. Kalau punya iman, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi, insyaallah dengan kerja keras dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, tanah yang tadinya hutan, banyak alang-alang, banyak rumput, orang meninggal juga tidak ketahuan. Ya. Orang meninggal, Pak, di sini nggak ketahuan. Butuh kamu cek di tempat ini, dibuang, nggak ketahuan, saking alasnya. Ya, ya bersyukur pada Allah, keinginan kita bisa tercapai. Itu dengan keimanan. Jadi keimanan ini mendorong kepada kita untuk bersemangat, mendorong kepada ibu bapak, para dosen, para petugas, karyawan, staf, kita tidak boleh berputus asa. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya. Yang di sana ada Unbaja, ada apa itu lagi? Ada Uniba, ada Unsera, Unpam. Mereka yang sudah punya gedung 8 lantai, mereka bisa, kenapa tidak bisa? Dengan keimanan semua bisa. Tidak boleh berputus asa. La ayasu mir. Ayo kita bersemangat. Ya. Kemudian apalagi komitmen, ya. Zikir itu ya, zero face komitmen. Komitmen itu bagaimana? Komitmen itu seperti air yang bekerja. Air yang bekerja tidak pernah dia menyerah. Kalau dihalangi, air itu nyimpang. Nyimpang aja, cari jalan. Kalau dia sudah kuat, dilelepaskan atau didorong. itu air, gitu ya, air itu. Yaitu komitmennya air, istiqomah, ya, tidak pernah nyerah. Bahkan kalau penghalang yang nggak mungkin untuk ditendang, menyelinap di dalam tanah, nanti dia muncul lagi, dikerek, duhur, di sumur, ya, itu air, ya, air. Jadi dia tidak pernah menyerah, terus berjalan kalaupun menghadapi halangan. Itulah komitmen, istiqomah. Seperti seorang yang meneliti tentang energi listrik, Thomas Edison, ya. Iya, iya, malam tuh Mas Edison. Dia meneliti 100 kali nggak berhasil, 1000 kali nggak berhasil, tapi dia tidak pernah menyerah. Siapa tahu penelitian yang ke-1001-nya nanti akan berhasil. Nah, gitu ya, ibu bapak yang ditugasi untuk penelitian sama Pak Ketua, ya. Semangat. Ya. Sekali nggak diterima, ya 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai sempurna, sampai 1000 kali kita mengadakan penelitian. Kalau gagal, siapa tahu yang ke-1001-nya nanti akan. Ada dosen yang ngadirin sekarang ini. Oh iya, alhamdulillah. Semoga lulus semua. Semoga lulus semua, ya. Semoga lulus semua. Dan kepada dosen-dosen, terus bersemangat, ya. Tidak boleh merasa tidak bisa, bisa insya Allah. Allah akan memandaikan kita, insya Allah, ya.
kalau kita mau bekerja. Ya, falsafahnya orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kan begitu. Sama-sama waktunya, sama-sama makannya, sama-sama kasih otak. Nah, kenapa mereka bisa, kita enggak? Nah, itu tidak boleh putus asa, terus harus banyak belajar. Kemudian apa tadi, komitmen ya, komitmen. Jadi komitmen itu adalah istiqomah. Kita pantang menyerah. Dan yang terakhir adalah result of oriented. Kita selalu menuju kepada satu keberhasilan. Ya, menuju kepada satu keberhasilan. Jangan menyerah kalau belum berhasil. Nah, itu ya, jangan kalah dengan setan. Ini ya, jangan kalah dengan setan. Kalau belum berhasil, si bapaknya bisa digoda, istrinya, anaknya terus digoda sampai akhirnya berhasil. Nah, begitu ya. Jadi ini adik-adik, terutama adik-adik para staf, ya, kita semua, bahwa yang kita kejar bagaimana kita berhasil menuju satu kemajuan. Ya, jangan kecalak kecilok. Ya udah, ngungkut aja, berjalan ya sampai ke tujuan. Itu adalah falsafah zikir. Ya, zero base, face, keimanan, komitmen, ya, komitmen, dan result of orientation. Kemudian selanjutnya adalah mikir. Mikir itu ya. Pikir ya, pikir, mikir ya. Pikir, mikir. Pikir itu apa? Pikir itu adalah sharing of power. Sharing of power. Kemudian sharing of information. Kemudian sharing of knowledge. Sharing of of reward. Itu ya, reward. Perlu reward juga, ya, perlu. Ya. Pertama adalah sharing of power, yaitu berbagi kekuatan, berbagi tenaga. Gak enak Pak, Ibu, kalau misalnya nih si bapaknya turu ya, kira bini masak, nyuci piring, nyapu, akhirnya disewati kucing, turu baik kucing gitu, siramin dong. Pentur sapu. Turu baik. Iya. Ya, jadi nggak enak kalau tidak ada sharing of power. Bagi kerja atau kerja sama. Ya begini, ya, kalau misalnya si bapaknya nyapu halaman, ibunya nyapu dalam, itu. Anaknya nyuci piring, itu enak tuh, namanya sharing of power. Kira-kira gini, jangan Kang Mimin ngetikku, ya, sing siji turu, sing siji main game. Ini maning Pak Imin. Gak enak. Jadi kita harus
sama-sama. Ya, sama-sama bekerja. Kalau istirahat bersama, kalau kerja juga kerja bersama. Ya, ada waktunya istirahat, ada waktunya bekerja. Ya, jadi itu penting itu. Kalaupun kelihatannya enggak berarti, tapi itu sangat bermanfaat untuk merasakan keringanan. Kalau kerja sama itu perasaan ringan. Enggak begini, si kakaknya suruh belian enang beli utuh, si anu nih adine turu, ya kan, turu kayak kuku adikku konse apa nyuci piring tak apa gitu bahas itu kos gitu, ya. Jadi enggak sama-sama itu merasa berat. Tapi kalau kita bersama-sama bekerja, itu akan merasa ringan, enggak peiren, ya. Ini pantang ini ya, adik-adik ya, pantang kita peiren itu. Waduh bibi, bahasa Yuti mah enakku, ngajari cuma 2 SKS. Kita 16 SKS. Ada gede. Enak-enakku, ya. Jangan tak iri. Ya, kita harus sama-sama bekerja. Ya, jangan iri sama Pak Ketua. Soalnya Pak Ketua itu tidurnya juga bekerja. Sakti amat. Mikir, ya, ayo mikir tuh lebih berat itu, ya, iya. Jadi nggak enak tidur sore jam 8 habis sholat isya tidur, malam-malam dia bangun. Bertahajud, mikir bagaimana memajukan setit supaya kemajuannya seperti orang lain. Mikir, Seren, ketua. gitu ya. Jadi berat mikir itu, ya. Mikir bagaimana ini supaya dosen-dosen jadi apa tersertifikasi semua. Gitu ya, jadi dosen tetap semua. Itu selalu yang ada pada benak Pak Ketua, ya. Jadi mikir untuk kemajuan. Tadi itu Rizal of Oriental, ya. Kemudian apa lagi tuh? Mikir. Knowledge, Pak. Oh iya, knowledge, sharing of knowledge, sharing of information ya. Sharing of knowledge itu ya. Ya misal gini, kan saya itu pandai dalam urusan pembuatan jurnal. Tuh kan saya jangan dikekapi sendiri. Bagi-bagi, ya ajarin yang lain supaya pinter buat jurnal. Gitu ya, pintar buat jurnal. Jangan begini, ay bayar ke debit. Jangan. Wani biro. Kita harus berbagi. Ya. Gua buat job. Ya harus. Nah, itu sharing of knowledge. Nah, itu bagi-bagi pengetahuan. Pak Imut kalau mau boleh deh. Saya sedikit bisa mewaris. Kalau mau bagi boleh, ya, atau sedikit bisa ilmu nahu, boleh. Mau berbagi, ya kita saling berbagi. Jadi pinternya kita itu bukan cuma karena dosen kita, tapi pinternya kita itu karena pergesekan di antara sesama kita. Ya. Ibarat orang nutu itu ya. Jadi kalau
elas ya. Kalau elasnya itu yang kena dengan alunya remek gitu, ya, enggak jadi beras, enggak jadi gabahnya tidak jadi beras, ya, jadinya gabah menjadi beras itu bukan karena alu, tapi kena pergesekan di antara sesama teman. Itu, ya. Kita juga jadi pintar itu bukan karena guru hanya ngasih modal ya, ini modal, tapi dengan pergesekan di antara sesama kita jadi pintar. So, kita sharing ya, sharing tentang knowledge, sharing knowledge. Kemudian sharing information. Sharing information. Ya. Berbagi tentang informasi. Ya. Hari ini ada kesempatan nih untuk sertifikasi dosen. KB daftar mau ulih. Tapi semuruhnya keserik. Ya. Ayo kasih kesempatan. Enggak begini. Kata Kang Munji, tutupi bela. Kotanya kami sabar misalnya enggak, ayo kita sharing information dalam hal-hal yang bermanfaat, ya. Kemudian yang terakhir adalah reward sharing, itu berbagi kemanfaatan. Jadi begini ya Ibu Bapak, kita berbagi semuanya. Kalau ada pekerjaan, kita sama-sama gotong, kita sama-sama kerjakan. Tapi kalau ada kemanfaatan, ada reward, ayo kita bagi, ya, kita bagi bersama supaya semuanya merasakan. Saya ingat dulu ya, waktu zaman ngajar di Bidaiyah itu gajinya itu setahun sekali. Masih hidup ya Pak ya? Masih hidup. Belum ada Honda itu Bu Haji. Ada Honda. Jadi begini gajinya itu, para siswa kalau mau bulan Lebaran itu disuruh mengumpulkan zakat fitrah tuh ke sekolah. Ada yang uang, ada yang beras, nanti dibagi kepada guru-guru. Ya, itu gajinya lumayan lah kalau Lebaran ada pemasukan, bisa untuk beli ya, telur. Dengan kalau lagi panen Bu, kalau lagi panen kita disuruh bawa padi, cakep, ya, lalu dibagi kepada guru-guru. Kalau uang yang masuk dari bayaran, kenapa pada nggak bayaran? Waktu itu mah cukup untuk beli kapur. Ya Allah. Tapi alhamdulillah, karena memang sama-sama, ya, sama-sama capek, sama-sama mendapatkan kemanfaatan, tidak ada yang namanya hasud atau cemburu, sehingga kita bekerja ya enak, ya. Sebab kalau sudah ada kecemburuan, itu pekerjaan kita yang ringan jadi berat, ya. Kalau ada kecemburuan, ya. Nah ini perlunya ada kebersamaan, baik dalam bekerja maupun dalam berbagi kemanfaatan. Maaf ibu sekalian, ngomong enak ada ler ya. Sampai di sini saja, mungkin ada penambahan dari kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
سيئات نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الطير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.